Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan topik 1 yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Berikut adalah susunannya. Perkenalkan, nama saya Alif Dandi Amanda dengan NIM 1102421013. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Perkenalkan, nama saya Alia Kotrunada dengan NIM 1102421038. Di sini saya akan membawakan salah satu poin dari materi sejarah berkembangnya bahasa Indonesia, yaitu tentang asal mula bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Tris Juliarti Mulyani dengan NIM 1102421042. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa kolonial Belanda. Perkenalkan, nama saya Dela Afrika Widiani. Di sini saya akan membawakan poin tentang kelahiran dan proses pengesahan bahasa Indonesia. Saya Fatuna Silahati dengan NIM 1102421008. Saya akan menyampaikan materi ejaan baru atau LBK, ejaan yang telah disempurnakan atau EYD, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Matu Sa'diyah dengan NIM 1102421045. Saya akan memaparkan materi tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Dini Lestari dengan NIM 1102421015. Di sini saya akan menjelaskan materi Kongres Bahasa Indonesia pertama hingga kelima. Perkenalkan, nama saya Zeki Alifa Husna dengan NIM 1102421057 akan menyampaikan materi terkait Kongres Bahasa Indonesia 6 hingga 11. Materi yang pertama yaitu Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang baku, peranan kosakata sangatlah penting. Kosakata ditampilkan dalam kategori tata bahasa. Kosakata bahasa Indonesia umumnya berasal dari bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia merupakan pengembangan dari bahasa Nusantara yaitu bahasa Melayu. Pengaruh bahasa Sanskerta di Nusantara disebabkan oleh perdagangan. Agama Hindu dan Buddha menyebar kurang lebih pada abad ke-7 Masehi. Dalam perkembangannya, orang Melayu bermigrasi secara besar-besaran ke Semenanjung Malaysia dan Kerajaan Islam Mandala yang berpusat di Kesultanan Malaka. Istilah Melayu kemudian dialihkan ke Semenanjung Malaka. Namun, kenyataannya kata Melayu berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu yang berkembang di sekitar Semenanjung Malaka memiliki logat E. Sanskerta adalah salah satu rumpun bahasa dalam rumpun bahasa Indo-Eropa primitif, dan banyak bahasa lahir di Eropa. Mengingat bahasa Sanskerta memiliki asal-usul sejarah dengan bahasa Jawa dan Melayu, maka perlu dilakukan penelusuran untuk memperoleh gambaran bahasa yang relatif lengkap. Materi yang kedua yaitu bahasa Sanskerta sebagai bahasa asing. Bahasa Sanskerta yang berkembang di Indonesia adalah bahasa Sanskerta yang digunakan untuk menulis sastra Hindu, seperti Ramayana, Mahabharata, dan Weda. Bahasa Sanskerta menempati posisi penting dalam bahasa dan sastra Indonesia, serta memiliki pengaruh yang besar terhadap bahasa dan golongan bahasa Indonesia, khususnya bahasa Jawa dan bahasa Bali kuno. Pengaruh bahasa Sanskerta pada bahasa Nusantara dapat ditelusuri kembali ke abad pertama hingga lebih dari abad ke-14 ketika umat Hindu dari India Selatan memasuki Nusantara untuk berdagang. Penyebaran pusat-pusat keagamaan
Hindu di Jawa menyebabkan pembudidayaan bahasa Sanskerta yang dominan di Nusantara. Sanskerta ditulis dengan aksara Sanskerta dan di Indonesia aksara Pallava banyak digunakan, yaitu aksara yang biasa digunakan oleh umat Hindu di India Selatan. Sanskerta memiliki pengaruh yang kuat sebagai sumber utama pembentukan istilah-istilah baru, karena sifat sastranya memungkinkan kata-kata tersebut menjadi sebuah istilah. Seperti halnya menggunakan bahasa Latin dalam bahasa ilmiah. Bahasa Sanskerta sebagai bahasa asing yang diserap bahasa Indonesia, baik dalam bentuk maupun bentuk kata yang diambil dari bahasa Melayu, berbentuk dasar dan turunan. Pada prinsipnya, yang dipilih adalah bentuk tunggal. Faktor kepraktisan, situasi atau konteks pemakaian, kemudian belajar, dan faktor transliterasi sebagai pilihan. Kosakata bahasa Sanskerta yang digunakan dalam bahasa Melayu dan diambil sebagai bahasa Indonesia merupakan pengambilan kosakata karena faktor kesejarahannya. Bahasa Sanskerta memiliki pengaruh yang kuat untuk dijadikan sumber utama bagi pembentukan istilah baru, karena sifat kesastraannya yang memungkinkan kosakata ini menjadi istilah. Sebagaimana penggunaan bahasa Latin untuk ilmu pengetahuan, pada mulanya bahasa Jawa kuno menyesuaikan diri dengan bahasa Sanskerta sewaktu memasuki struktur kompositum dalam sistem bahasa. Masuknya kata-kata Sanskerta tidak terjadi tanpa perubahan, tetapi perubahan itu sering menjelaskan salah pengertian atau salah dengar, sehingga banyak kosakata bahasa Sanskerta telah berubah, sulit ditentukan asalnya. Materi yang ketiga yaitu kosakata. Terdapat beberapa kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, baik yang digunakan dalam bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia dengan berbagai perubahan bentuk dan makna. Dengan contoh sebagai berikut. Yang satu, bahasa Melayu terdiri atas ayah, upati, aksara, ugama, dan angsara. Yang kedua, bahasa Indonesia terdiri dari ayah, upeti, aksara, agama, angkara. Dan yang ketiga, bahasa Sanskerta terdiri dari vavas, utpati, acara, agama, dan sangkara. Menurut beberapa referensi yang saya baca, bahwa bahasa Indonesia ini berakar dari bahasa Melayu. Kenapa sih bahasa Melayu? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus putar sejarah pada zaman kerajaan, bahwa bahasa Melayu ini yang akan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Austronesia. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang apa itu bahasa Austronesia karena takut melenceng terlalu jauh. Jadi kita langsung membahas tentang bahasa Melayu. Bentuk purba dari bahasa Melayu ini adalah Proto-Melayu yang berkembang di Filipina pada tahun 2500 sebelum Masehi. Pada tahun 2000 sebelum Masehinya, Proto-Melayu ini berkembang menjadi bercabang-cabang bahasa baru seiring dengan migrasi para penuturnya. Pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi di Kalimantan sebelah barat berkembang rumpun bahasa Melayu Cham. Dan beberapa ratus sebelum Masehinya, orang rumpun Melayu Cham ini bermigrasi ke Semenanjung Malaka atau ujung Medini melalui Kepulauan Riau. Adanya menambahkan dari Semenanjung Malaka ini ada satu kelompok yang menyeberang ke Sumatera dan menjadi nenek moyang dari penutur bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini berkembang seiring dengan budaya maritim penuturnya.
dan mereka menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa Bisantara atau bahasa perantaranya. Nah, bahasa Melayu kuno ini pun sudah digunakan pada abad ke-7 oleh Kerajaan Sriwijaya dengan bukti prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan pada tahun 683 Masehi bertuliskan huruf Pallawa. Nah, hubungan erat antara Kerajaan Sriwijaya dengan negara-negara Hindia ini membuat bahasa Melayu mendapat pengaruh dari bahasa Sanskerta. Contohnya, asmara dari bahasa Sanskertanya asrama, bahagia dari bahgia, durhaka dari drohaka. Bahasa Melayu ini kian menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Dan bahasa Melayu ini kian mapan dan juga berkembang pada masa Kesultanan Samudra Pasai dengan dibuktikannya penemuan prasasti Munyet 7 yang menerapkan peninggalan Hijriah. Dan pada abad ke-15 Masehi, perairan Indonesia kian ramai oleh perdagangan dan menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa perantara mereka. Dan pada akhir abad 19, bahasa Melayu ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bahasa Melayu Pasar dan juga bahasa Melayu Tinggi. Nah, bahasa Melayu Pasar ini adalah bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan, sedangkan bahasa Melayu Tinggi adalah bahasa yang terbatas penggunaannya. Nah, lalu pada masa kerajaan Riau Lingga mengembangkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa tulang punggung Nusantara. Dan pemerintah Hindia Belanda pun menyadari bahwa bahasa Melayu Tinggi ini bisa dijadikan sebagai bahasa administratif karena penguasaan bahasa Belanda yang lemah. Lalu para sarjana ini mulai terlibat dalam pembukuan bahasa. Kemudian promosi bahasa Melayu ini dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan terbitnya karya sastra berbahasa Melayu. Lalu pada tahun 1896, Charles Ardian ditugaskan oleh pemerintah Hindia untuk menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan juga Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Seiring dengan berkembangnya waktu, bahasa Melayu ini pun mendorong rasa persatuan dan juga persatuan para pemuda-pemudi Indonesia. Lalu tercetuslah Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia ini tertuang pada poin ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan secara yuridis, bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Dan ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Melayu merupakan lingua franca di Nusantara. Seperti sudah saya singgung sebelumnya bahwa bahasa Melayu ini sudah digunakan pada zaman Kerajaan Sriwijaya, dan dengan seiringnya waktu bahasa Melayu ini digunakan oleh seluruh penduduk Nusantara. Lalu poin kedua adalah sistem bahasa yang sederhana, tidak seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa yang mempunyai tingkatan bahasa. Nah, bahasa Melayu ini tidak mempunyai tingkatan bahasa. Dan poin yang ketiga, diterima oleh seluruh suku yang berada di Indonesia. Lalu yang keempat, bahasa yang mempunyai kesanggupan untuk menjadi bahasa kebudayaan. Tujuan awal Belanda mempelajari bahasa Indonesia. Pada awalnya, Belanda mempelajari bahasa Indonesia karena kesulitan komunikasi dengan bangsa Indonesia, terutama komunikasi antar bangsa Belanda dengan pegawai dari Indonesia. Karena kesulitan komunikasi itulah, Belanda berinisiatif menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar kedua belah pihak. Namun, bahasa Indonesia yang dulunya dikenal sebagai bahasa Melayu masih menggunakan ejaan Van Opposition dari kitab logat Melayu. Tujuan lain Belanda mempelajari bahasa Indonesia.
Bangsa Belanda yang awalnya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi, lama-kelamaan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat hubung kekuasaannya, yaitu politik kolonial Belanda. Pejabat Belanda yang bertugas di daerah Indonesia diwajibkan dapat menggunakan bahasa Indonesia. Hal itulah yang membuat bahasa Indonesia pada saat itu sangat penting untuk dipelajari. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dalam dunia pendidikan, perkembangan bahasa Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang bahasa Belanda. Namun, di sekolah taman siswa dan perguruan rakyat, pembelajaran bahasa Indonesia ditambahkan jamnya dan pembelajaran bahasa Belanda dikurangi jamnya. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia di dua sekolah tersebut. Namun, pembelajaran di dua sekolah tersebut masih sangat minim. Hal itu dapat dilihat dari buku-buku referensi yang masih sangat kurang dan tata bahasanya tidak disusun oleh orang-orang Belanda. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tidak menganalisis penguasaan keterampilan berbahasa, melainkan agar siswa menjadi seorang ahli bahasa. Dengan harapan yang begitu besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, masyarakat memunculkan ide gagasan mengenai diadakannya Kongres Bahasa Indonesia. Akhirnya, Kongres Bahasa Indonesia diadakan pertama kali di Solo 25-28 Juni 1938. Tujuan dari kongres tersebut adalah agar menjadi acuan bagi peraturan-peraturan mengenai bahasa Indonesia dan mengusahakan agar bahasa Indonesia meluas. Berhubungan dengan bahasa Indonesia dan dunia pendidikan, Kongres merekomendasikan agar 1. Di dalam perguruan menengah diajarkan juga ejaan internasional. 2. Mengangkat sebuah komisi yang bertugas sebagai Institut Bahasa Indonesia. Mulai saat itulah bahasa Indonesia mulai dikenali dan mulai dirasa penting untuk dipelajari. Bahasa Indonesia yang berhasil menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa utama. Saat itu, Belanda berhasil dipukul mundur oleh Jepang. Pada saat penguasaan Jepang di Indonesia, bahasa Belanda dilarang untuk dipergunakan dan bahasa Jepang yang harus digunakan sebagai alat komunikasi. Namun, tidak semudah itu masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Jepang sebagai alat komunikasi di negara Indonesia. Karena kesulitan komunikasi itulah, Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Mulai pada saat itulah, bahasa Indonesia meluas di seluruh negeri. Puncaknya saat Jepang mundur dari penjajahan Indonesia dan Indonesia merdeka. Bahasa Indonesia berhasil menjadi satu-satunya bahasa persatuan di negara Indonesia. Sebelum hadirnya bahasa Indonesia, pasti ada sebab. Apa yang menjadi latar lahirnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lahir dari latar sosial perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa pada masa pra-kemerdekaan bangsa atau leluhur kita sedang berjuang membebaskan diri untuk melawan penjajah. Oleh karena itu, ada momen penting ketika tahun 1928, yaitu Sumpah Pemuda. Saat itulah leluhur kita mengikrarkan bahwa kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu, mengapa pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita? Karena para leluhur kita adalah orang-orang yang cerdas. Beliau tahu bahwa bahasa memiliki peran penting dalam mempersatukan sebuah bangsa. Maka dari itu, ketika Sumpah Pemuda, salah satu hal yang diikrarkan adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini memiliki dua implikasi, yaitu ada implikasi praktis dan implikasi politis. Apa yang menjadi implikasi praktisnya? Ketika sudah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, orang-orang yang berasal dari latar kebudayaan dan suku yang berbeda akan memiliki komunikasi yang sama, sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar.
Adanya kelancaran bertukar informasi sangatlah menunjang perjuangan kemerdekaan kita. Kemudian juga terdapat aspek politis yang dimana orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama cenderung memiliki identitas yang sama. Oleh karena itu, mereka merasa berada pada komunitas yang sama. Perasaan berada pada komunitas yang sama itu akan menjadi perasaan yang sangat penting untuk dimiliki oleh sebuah bangsa yang besar yang ingin menjadi bangsa yang merdeka. Jadi, jika begitu, kapan bahasa Indonesia lahir? Terdapat dua titik penting yang dapat menjawab kapan bahasa Indonesia itu lahir. Secara politik, bahasa Indonesia sudah lahir sejak 28 Oktober 1928, yaitu ketika Kongres Pemuda II. Bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan. Akan tetapi, secara yuridis, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika Undang-Undang Dasar 1945 resmi diundangkan pada pasal 36 telah disebutkan secara tegas bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Setelah diundangkan tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi berdasarkan konstitusi diakui sebagai negara bahasa persatuan kita. Sebelumnya, ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menuisi suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama yaitu ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan dari ejaan Van Ophusen. Ejaan Republik mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. Beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan Republik dengan ejaan Van Ophusen dapat diperhatikan dalam 1. Gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophusen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. Kemudian, yang kedua, bunyi hamzah dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan K dalam ejaan Republik. Yang ketiga, kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Yang keempat, huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Yang kelima, tanda terima dalam ejaan Van Ophusen dihilangkan dalam ejaan Republik. Contohnya dalam kata oemoer digantikan dengan umur. Kemudian koeboer digantikan dengan kubur. Kemudian ma'loim digantikan dengan maklum. Kemudian ejaan yang kedua yaitu ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, Profesor Priyono dan E. Katopo pada tahun 1957, panitia itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Akan tetapi, hasil kerja panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contohnya
Gabungan konsonan di J diubah menjadi J. Gabungan konsonan TC diubah menjadi TS. Kemudian gabungan konsonan NG diubah menjadi eng. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi sh. Kecuali itu, gabungan vokal I, au, dan oi atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, au, dan oi. Misalnya, santai menjadi santai, gulai menjadi gulai, kemudian harimau menjadi harimau, dan amboy menjadi amboy. Ejaan yang ketiga yaitu ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia. Yang kedua pada tahun 1945 di Medan. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita, Republik Indonesia, dengan pihak Malaysia. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TC seperti pada kata cinta diganti menjadi C, menjadi cinta seperti biasa. Juga gabungan konsonan NJ seperti nyonya diganti dengan huruf NY, yang sama sekali masih baru digunakan. Dalam ejaan pembaharuan kedua, gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Malindo. Para pelaksananya terdiri atas panitia ejaan LBK dan juga panitia ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK yakni sebagai berikut. A. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Misalnya, remaja, ejaan baru menjadi remaja. Jalan, ejaan baru menjadi jalan. Perjaka, ejaan baru menjadi perjaka. B. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi J. Misalnya, cakap, ejaan baru menjadi cakap. Baca, ejaan baru menjadi baca. Cipta, ejaan baru menjadi cipta. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY. Misalnya, sunyi, ejaan baru menjadi sunji. Nyala, ejaan baru menjadi nyenjala. Bunyi, ejaan baru menjadi bunji. D. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY. Misalnya, syarat, ejaan baru menjadi sejarat. Isyarat, ejaan baru menjadi isjarat. Syukur, ejaan baru menjadi secukur. E. Gabungan konsonan CH diubah menjadi KH. Misalnya, tahta, ejaan baru menjadi tajta. Makhluk, ejaan baru menjadi makhluk. Ikhlas, ejaan baru menjadi ikhlas. Ejaan yang disempurnakan.
pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD. Ejaan itu merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak 1947. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD yakni A. Perubahan huruf ejaan lama EYD. Dejika menjadi jika, decakap menjadi cakap, enjata menjadi nyata, syarat menjadi syarat, akhir menjadi akhir, supaja menjadi supaya. B. Huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya, khilaf, fisik, valuta, universitas, zakat, khazanah, dan lain-lain. C. Huruf H dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Misalnya pada kata Furqan dan Xenon. D. Dibedakan di yang merupakan kata depan sebagai awalan ditulis sering kali dengan unsur yang menyertainya. Sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, awal kata depan dicuci, dibelikan, dicium, dan contoh kata depan di kantor, di sekolah, di samping yang menunjukkan kata tempat. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Misalnya, anak-anak bukan anak 2. Bermain-main bukan bermain 2. Bersalam-salaman bukan bersalam 2-an. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah 1. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan atau akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Perkembangan dan Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD, sehingga muncul PUEBI sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Selanjutnya, EYD berubah menjadi EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam, perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Dalam hal ini, EBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya, yang terdapat penambahan atau peraturan dalam penulisan perbedaan ejaan bahasa Indonesia yang dikenal
atau disempurnakan dalam kata-kata berikut. 1. Penambahan huruf vokal dipotong. Pada EYD, huruf dipotong hanya 3, yaitu I, AU, OI, sedangkan pada EBI huruf vokal yaitu EI, misalnya kata geziar dan survei. 2. Penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EBI unsur julukan diatur dan ditulis dengan awalan huruf kapital. 3. Penggunaan huruf tebal. Dalam EYD fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis tema atau subtema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Baik teman-teman, mari kita mulai pada Kongres Bahasa Indonesia pertama yang dilakukan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Peresmian ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen pada tanggal 19 Maret 1947. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dari hasil kongres itu mampu disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sudah diterapkan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 19 Maret 1947 disahkannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berjalan sebelumnya. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 1954, tepatnya di Medan, Sumatera Utara. Pemerintah meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tanggal 16 Agustus 1972, menetapkan pedoman umum bahasa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan wawasan Nusantara. Jadi hasil Kongres 2 ini adalah perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk bersambung menyempurnakan bahasa Indonesia yang dibawa ke atas sebagai bahasa kebangsaan dan dikuatkan sebagai bahasa negara. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto, Bapak Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan EYD melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Norma Budaya Istiadat menetapkan pedoman umum pembentukan istilah resmi berjalan di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Kemudian ada Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1978, tepatnya di Kota Jakarta. Hasilnya yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, kongres ini disediakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Selain itu, kongres ini juga berupaya memantapkan posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ketiga mengambil kesimpulan dan usul tindak lanjut pembinaan dan pengembangan bahasa dalam kaitannya dengan 1. Kebijaksanaan, kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional. 2. Bidang pendidikan. 3. Bidang komunikasi. 4. Bidang kesehatan. 5. Bidang linguistik. 6. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya ialah karena kebijaksanaan bahasa nasional ialah bagian integral kebudayaan nasional. Perlu segera diadakan Kongres Kebudayaan Nasional. Lalu ada Kongres Bahasa Indonesia yang keempat,
yang diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983, tepatnya di Kota Jakarta, menghasilkan kesempatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Kongres ini jadi diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55, sehingga amanat yang tercantum dalam garis-garis akbar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan berpihak kepada yang benar dan yang ada, mampu tercapai semaksimal mungkin. Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional yaitu yang pertama, sarana komunikasi pemerintah dan kemasyarakatan. Yang kedua, sarana pengembangan kebudayaan. Yang ketiga, sarana pendidikan dan pengajaran termasuk wajib belajar. Yang keempat, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada pengajaran bahasa Indonesia. Tujuan umum pengajaran bahasa Indonesia adalah 1. Tercapainya pemakaian bahasa Indonesia yang baku, baik, benar, dan tepat. Yang kedua, tercapainya pemilihan keterampilan yang baik. Dan yang ketiga, tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah Kongres Bahasa Indonesia ke-5 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November tahun 1988, tepatnya di Kota Jakarta. Dilahirkannya karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang dipersembahkannya karya akbar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara. Kongres itu ditandatangani yakni Kamus Akbar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kongres ini dihadiri juga oleh lebih kurang 700 mahir bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari seluruh negara sahabat-sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres Bahasa Indonesia 6. Kongres Bahasa Indonesia 6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1993. Kongres Bahasa Indonesia ini dilaksanakan di Jakarta dan diikuti oleh 770 peserta dari seluruh Indonesia dan 52 peserta dari luar negeri. Kongres Bahasa Indonesia ini menghasilkan usulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 7. Kongres Bahasa Indonesia 7 dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998. Kongres Bahasa Indonesia ini dilaksanakan bertepatan pada peringatan 70 tahun Hari Sumpah Pemuda. Kongres ini dilaksanakan di Jakarta dan diikuti oleh 700 peserta dari dalam dan luar negeri dan mengusung tema pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan bangsa di era globalisasi. Hasil kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 8. Kongres Bahasa Indonesia 8 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober tahun 2003. Kongres ini dilatar belakangi oleh komitmen untuk memantapkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri dan alat pemersatu bagi kelompok etnik di tengah perkembangan kehidupan masyarakat akibat bergulirnya reformasi sejak tahun 1998. Hasil Kongres Bahasa Indonesia ini adalah ditetapkannya bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Agendanya pada bulan Oktober adalah seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia.
Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 9. Kongres Bahasa Indonesia 9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008. Kongres Bahasa Indonesia ini dilaksanakan dengan tema Bahasa Indonesia membentuk insan Indonesia cerdas kompetitif di atas fondasi peradaban bangsa. Dalam Kongres Bahasa Indonesia ini ada 5 hal yang dibahas, yaitu penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta penggunaan bahasa Indonesia dalam bermedia sosial. Secara umum, tujuan Kongres Bahasa Indonesia 9 adalah memantapkan bahasa dan sastra sebagai pembentukan insan Indonesia cerdas kompetitif menuju bangsa Indonesia yang berkepribadian, bermartabat, dan unggul dalam peradaban. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 10. Kongres Bahasa Indonesia 10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Oktober tahun 2013. Kongres Bahasa Indonesia ini berisi rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemerintah. 3 diantaranya yaitu optimalisasi bahasa Indonesia dalam pembelajaran sebagai pembentukan karakter guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Yang kedua, perlunya pemerintah melakukan sosialisasi pembakuan bahasa Indonesia untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, Presiden atau Wakil Presiden dan pejabat negara harus melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 nomor 24 dan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya. Selanjutnya dan yang terakhir adalah Kongres Bahasa Indonesia 11. Kongres Bahasa Indonesia 11 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober tahun 2018. Kongres Bahasa Indonesia ini mengangkat tema menjayakan bahasa dan sastra Indonesia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.